Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Yayasan Ali Ma'sum Krapyak Yogyakarta, para ibu nyai khususnya yang rawuh di sini, Ibu Nyai Diana dan Ibu Nyai Maya. Dua ibu nyai ini benar ya, tadi masih aliyah ya. Saya waktu mondok di sini Komplek Hindun situ. Sekarang Komplek Hindun. Oh, Mbak Maya malah sanawiyah, Mbak Nana SMA. SMA. Saya sudah kuliah, berarti saya sudah tega banget sih melanjutkan. Harusnya pura-pura nggak denger gitu loh. Alhamdulillah, setelah tahun berapa ya, 95 kalau tidak salah, selesai dari sini, saya akhirnya bisa menyapa santri-santri Yayasan Ali Ma'sum secara langsung. Dan karena ini judulnya Sapa Santri, izinkan saya untuk menyapa santri-santri, nggak kelihatan Mas Dul, dari kita lihat dulu ya. Semoga mereka mau disapa dan nyaut. Kalau nggak nyaut berarti saya menyapanya bertepuk sebelah tangan nih. Wah, ada yang pengalaman ya. Kasian deh. Satu, Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Tepuk tangan dong. Ya, boleh. Siap ya untuk tepuk tangan 27 kali. Siap? Ya, oke. Yang kedua, Pondok Pesantren Al-Falah Solo 3. Mana nih? Oh, kelihatan tuh. Yang kuning berarti nyala dia. Pondok Pesantren Walindo Pekalongan. Ada. Pondok Pesantren, nah ini nih yang mau ditempati Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua, yaitu pondoknya Mbak Nyai Hindun di Jepara, Mas Nung. Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara. Pondok Pesantren Al-Azkiyah Malang. Kok tepuk tangannya mulai lemes nih? Semangat dong. Pondok Pesantren An-Nuqoyah Madura. Nah, ini pondok pesantren di mana Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama dilaksanakan, yaitu Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon. Pondok Pesantren Utrotul Falah, betul ya? Utrotul Falah Banten. Kalau nggak Utrotul, Kutrotul ini mohon maaf. Pondok Pesantren Al Mansuriyah NTB.
Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren El Qori Jember. Ini harus keras sekali karena saya mondok di sana 6 tahun. Siap? Pondok Pesantren, tar dulu. Pondok Pesantren Khairiyah Hashim Jombang. Stop, cukup. Pondok Pesantren apa coba tadi? Pondok Pesantren Al-Islah Semarang, Pondok Pesantren Mambaul Quran Temanggung, Pondok Pesantren Nurul Huda Garut, Pondok Pesantren As-Samsuriyah Brebes, Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora. Terakhir. Pondok Pesantren Miftahul Huda Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sedang online semua dan yang offline. Marilah bersama-sama. Terima kasih ya sudah hadir semuanya. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah, kok masih hai yang sudah membebaskan kita dari tahanan rumah karena pandemi, tahanan kota. Mudah-mudahan kita akan terus bebas dari pandemi, amin ya rabbal alamin, dan berbagai virus lainnya. Dan semoga apapun nikmat yang kita terima dari Allah, baik nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat bisa mondok. Nikmat nggak mondok? Awas kalau nggak jawab. Nikmat ada bunyai. Nikmat apapun semoga bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini, malam ini, saya diminta untuk menyapa santri untuk KUPI 2. Apa itu KUPI? KUPI adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Apa itu KUPI, Mas? Tepuk tangan. Apa itu ulama perempuan? Siapa yang tahu? Apa bedanya ulama perempuan dengan perempuan ulama? Apa bedanya perempuan ulama dan ulama perempuan? Bedanya kebalik, nggak ada yang kebalik. Dibalik iya itu kata-katanya. Perempuan ulama adalah perempuan yang punya kapasitas ulama. Ada nggak ulama yang pintar kitab kuning? Banyak. Contohnya di depan kita ini, nggak usah jauh-jauh. Makasih katanya. Ada nggak perempuan yang banyak menghafal hadis, menjelaskan hadis? Banyak. Ada nggak perempuan yang ahli fikih, menguasai usul fikih? Banyak.
Di Indonesia banyak sekali perempuan yang lulusan Al-Azhar University. Ada Profesor Dr. Huzaimah Teyanggo. Ada Profesor Dr. Siapa sekarang Rektor UIN Jakarta? Profesor Dr. Amani Lubis. Ada perempuan yang jadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Ada nggak? Ada, bahkan salah satu sekretaris jenderalnya, wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia itu adalah Ibu Nyai Badriah Fayumi. Jadi ada perempuan yang punya kapasitas ulama. Ini yang disebut dengan perempuan ulama. Apa itu ulama perempuan? Karena KUPI itu kongresnya ulama perempuan, bukan perempuan ulama. Ulama perempuan adalah ulama yang punya perspektif perempuan, punya keyakinan, punya kesadaran bahwa keadilan, kemaslahatan, kebajikan itu harus sampai pada perempuan. Baik ulamanya laki-laki maupun perempuan. Ulama yang punya perspektif perempuan disebutnya ulama perempuan. Makanya dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama juga kedua nanti tidak hanya dihadiri oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, tapi semuanya punya perspektif perempuan. Yakin bahwa Islam itu harus sampai pada kemaslahatan perempuan. Nah, pada KUPI pertama kemarin itu tahun 2017. Tahun berapa KUPI 1? Di mana? Cirebon, betul. Tanggal 25 sampai 27 April. Itu hari kelahirannya ibu kita Kartini. Bulannya itu. Oke, Mas Dul, boleh saya dibantu PPT-nya ya? PPT saya kemana? Dihadiri sekitar 750 peserta. Dan ada 2 peserta nih, baik KUPI 1 maupun KUPI 2. 1 ulama perempuan. Apa tadi ulama perempuan adalah ulama yang punya perspektif laki-laki atau perempuan tuh? Dua-duanya, oke. Pesertanya itu ada 2 kategori. 1 ulama perempuan, yang kedua sahabatnya. Siapakah sahabat ulama perempuan? Para korban ketidakadilan dan para pendampingnya. Maka siapapun yang menjadi korban ketidakadilan dan siapapun yang melakukan perjuangan untuk menyelamatkan, melindungi siapapun termasuk perempuan dari kezaliman, mereka adalah sahabatnya ulama perempuan. Boleh slide yang kedua. Gitu ya. Yang kedua sayang. Oke. Hasilnya apa? Di KUPI 1, KUPI 1 itu sama di KUPI juga 2 nanti ya. Ada seminar internasional dulu. Habis itu seminar nasional. Habis itu musyawarah keagamaan. Kalau dalam NU seperti bahsul masail. Nah, sekarang di PBNU itu sekretaris LBM. Apa itu LBM? Lembaga
bahsul masail itu perempuan. Siapa dia? Ibu Nyai Alai Najib. Namanya laki-laki ya, tapi itu perempuan. Ya, dia sering dipanggil bapak, padahal perempuan. Dikiranya laki-laki. Oke, ada musyawarah keagamaan, nanti ada diskusi paralel. Diskusi paralel itu banyak sekali diskusi bersamaan tentang banyak isu. Ada terorisme, ada tentang perempuan kepala keluarga, ada tentang macam-macam. Nah, jantung dari KUPI itu adalah musyawarah keagamaan. KUPI pertama menghasilkan 3 sikap keagamaan. Apa itu? Ini masih ada door prize ya Mbak Zahra? Oh, ada. Diingat-ingat ya, nanti di akhir insya Allah saya akan bertanya. Siapa yang bisa menjawab, insya Allah dapat buku yang sangat berharga, sulit didapatkan di toko-toko buku, termasuk toko buku kesayangan Anda. Apalagi toko buku yang bukan kesayangan. Oke, 3 hasil musyawarah keagamaan KUPI adalah 1. Hukum mencegah anak dari perkawinan yang membahayakan adalah apa coba kira-kira? Hukum mencegah anak dari perkawinan yang membahayakan adalah wajib. Jadi anak-anak itu harus dilindungi untuk tidak menikah, karena menikah itu harus sesuai dengan tuntunan agama dan anak-anak itu belum siap, apalagi perempuan. Mengapa apalagi perempuan? Karena perempuan itu nanti bisa hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Laki-laki hamil enggak? Tidak. Walaupun laki-laki tidak hamil, bayangkan ya, hamil di usia dewasa saja sudah kurhan, bahkan wahnan ala wahnin, apalagi di usia anak. Mengapa laki-laki itu tidak mengalami mafsadat dari kehamilan di usia anak, tapi perempuan mungkin mengalami kemafsadatan karena hamil di usia anak, lalu perkawinan harus dicegah? Karena Islam memandang bahwa kemaslahatan perkawinan itu untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun yang mafsadat mudarat secara biologis hanya perempuan, tetap harus dicegah. Itu 1. Yang kedua apa? Asik pada nulis. Yang laki-laki nggak ada yang nulis ya? Oh ada. Oh langsung dihafal. Oh ada juga. Luar biasa, luar biasa. Yang kedua ya. Yang kedua adalah hukum melakukan kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah haram. Nggak boleh kekerasan seksual dimanapun, mau di dalam di luar perkawinan nggak boleh. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu bisa melahirkan mafsadat, keburukan, bahkan membahayakan. Kalau suami yang melakukan kekerasan pada istri, suami nggak dapat mafsadat, tapi istrinya dapat. Kenapa harus dicegah? Karena kemaslahatan hubungan suami istri untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, terakhir ini yang hasil musyawarahnya, melakukan perusakan alam meskipun atas nama pembangunan, hukumnya adalah haram. Jadi jangan melakukan perusakan alam, bahkan kita mesti
Nanti di Kupi 2 ini menarik karena ada musyawarah keagamaan tentang bagaimana mengelola sampah. Apa hukum pengelolaan sampah untuk melestarikan bahkan menyelamatkan alam? Karena sudah genting. Oke, jadi ada 3 itu ya. Hasil musyawarahnya adalah itu. Lalu Kupi 2. Jadi Kupi 1 tema besarnya adalah ulama perempuan untuk kemaslahatan manusia dan pelestarian alam. Kupi 2, apa itu Kupi? Pintar. Kongres yang kedua, temanya insya Allah adalah peran ulama perempuan untuk peradaban dunia yang berkeadilan. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di besannya Ya Salma. Salah ya, Hasyim Asy'ari yang betul. Itu salah nulis, maaf. Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. Ini adalah pesantrennya Kiai Mas Nung, itu nama lengkapnya sinten? Nuruddin Amin, Pak Kiai Haji Nuruddin Amin. Beliau adalah garwonya Nyai Hindun Anisa. Nyai Hindun Anisa adalah putrinya Ibu Nyai Nafisa. Ibu Nyai Nafisa adalah putrinya Masuk. Maka kita mesti mensukseskan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua dan mendoakan mudah-mudahan kongres berjalan dengan lancar. Kapan? Insya Allah ya, tanggal 23 November tahun ini akan dilakukan seminar internasional. Tempatnya di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Jadi tanggal 23 November kita insya Allah punya acara pra-Kupi di UIN Wali Songo, Semarang. Internasional nih, nanti sudah akan diundang banyak sekali tamu-tamu dari luar negeri. Setelah itu tanggal 24, 25, 26 November Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua insya Allah akan dilaksanakan. Ada beberapa sama ya, nanti ada seminar nasionalnya, ada musyawarah keagamaannya, ada juga forum paralel. Saya kira tentang Kupi kurang lebih adalah seperti itu. Lalu apa nih tema-tema yang akan dibahas dalam musyawarah keagamaan? Masih digodok. Supaya apa digodok? Supaya mateng. Tapi isunya adalah isu-isu yang sangat penting, antara lain tentang menjaga NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga soal melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Itu ya antara lain. Baik, mari kita lihat bagaimana sih Islam selama hidup selama kehadirannya ya. Kapan sih Islam itu hadir? Abad berapa? 7 Masehi, 611 sampai 634 Masehi. Itu abad 7. Saya cerita sedikit ya, mau nggak saya dongengin? Tidur nggak kalau saya dongeng? Sini enggak, sana tidur. Jadi Islam itu hadir
di tengah masyarakat yang masih punya kesadaran bahwa manusia itu hanya makhluk fisik. Hanya makhluk fisik. Yang dipikirkan sandang, pangan, papan, udah gitu. Mangan aja yang dipikirkan itu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan materi. Nanti ya, laki-laki ini di masyarakat jahiliyah, mari refleksikan, pikirkan, masih ada nggak sampai sekarang. Laki-laki ini lebih dilihat sebagai makhluk ekonomi. Ada uang abang disayang, ndak ada uang abang ditendang. Karena dianggap tidak ada gunanya. Ini pandangan masyarakat jahiliyah. Kalau laki-laki merasa begitu, punya harta baru merasa jadi manusia. Kalau kere merasa saya bukan manusia, saya nggak ada gunanya. Ya berarti sama, punya mental jahiliyah. Bagaimana dengan perempuan? Lebih ngeri lagi. Masyarakat jahiliyah ya, bukan perempuannya yang ngeri. Perempuan mah menyenangkan, ya nggak sih? Masyarakat jahiliyah melihat perempuan itu hanya sebagai harta. Harta. Lahir sebagai milik ayah, nanti ayah boleh menjual anak perempuan. Itu di masyarakat jahiliyah. Menikah sebagai milik suami, suami juga boleh menjual istrinya. Lalu suami meninggal, laki-laki meninggal nih, diwariskan pada anak atau kerabat laki-laki. Itu tidak hanya ada di Jazirah Arabia. Perempuan karena dilihat sebagai benda, lebih khusus nih, dilihat sebagai objek seksual. Hati-hati, karena cara pandang seperti ini masih ada sampai sekarang. Laki-laki harus mengubah cara pandang ini, perempuan juga harus mengubah citra dirinya. Apa tanda perempuan dilihat sebagai alat seksual saja? Ya kalau menarik bagi laki-laki secara seksual, cantik, seksi, misalnya ya, dianggap berkualitas. Kalau sudah menua, keriput, dianggap sudah nggak ada gunanya sebagai alat seksual karena sudah tidak menarik. Atau yang kedua adalah sebagai mesin reproduksi. Perempuan itu ada hanya untuk hamil melahirkan lagi sebagai mesin. Kalau perempuan tidak bisa melahirkan dianggap tidak berkualitas. Padahal istri tidak hamil itu bisa karena suaminya yang mandul. Ini beneran. Spermanya tidak berkualitas, tidak cukup kuat. Jadi tidak selalu perempuannya. Ini setelah teknologi berkembang kita baru tahu. Tapi selama perempuan dilihat sebagai mesin reproduksi, ya tetap yang disalahkan perempuan saja. Wong mesin ya diganti mesinnya gitu, nanti cara berpikir berikutnya. Alat seksual udah nggak berfungsi, ya ganti alat yang baru. Begitu cara berpikir masyarakat jahiliyah. Perempuan diajak untuk insecure kalau tidak menarik bagi laki-laki. Kalau jalan bertiga yang di sweet. Gimana sih sweet itu gitu gak sih? Sweet gitu ya. Yang di sweet-sweetin satu orang, digodain satu orang, lalu dua orang lainnya minder, itu akibat dari merasa sebagai alat seksual.
Jadi merasa tidak menarik bagi laki-laki, merasa tidak cantik, merasa tidak berharga. Hati-hati, itu cara pandang jahiliyah. Al-Quran datang membangun kesadaran baru bahwa perempuan itu dikuburkan hidup-hidup juga ya, waktu bayi kan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jadi kalau diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, bayi perempuan, itu mukanya menjadi hitam, padam, sedih, nggak suka dengan kehadiran bayi perempuan. Lalu mereka berpikir ini dikuburkan atau dibiarkan hidup tapi membuat malu. Dan akhirnya banyak yang memutuskan untuk menguburkan bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap memalukan. Dan ini adalah tradisi jahiliyah. Lalu apa yang ditegaskan oleh Islam? Perempuan adalah sama dengan laki-laki, dua-duanya manusia. Dua-duanya manusia. Laki-laki maupun perempuan sama-sama manusia. Maka dua-duanya, nah ini kesadaran baru yang dibangun. Berarti kita sebagai muslim dan muslimah harus berproses untuk membangun kesadaran ini terus-menerus. Kesadaran apa itu? Sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual karena punya akal, dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Perempuan bukan alat seksual, bukan mesin reproduksi. Perempuan juga adalah makhluk berakal. Laki-laki juga makhluk berakal. Perempuan makhluk spiritual, punya hati nurani. Laki-laki juga. Bahkan nilai, nah ini yang harus dipegang teguh nih. Nilai laki-laki dan perempuan, kalau tadi masyarakat jahiliyah melihat laki-laki tergantung berapa hartanya, melihat perempuan sejauh mana menarik secara seksual, di dalam Islam itu dikritik. Karena nilai laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu benar-benar tergantung kepada sejauh mana menggunakan akal budinya secara optimal, sehingga bisa memastikan setiap tindakannya itu berdampak maslahat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain seluas-luasnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Slide yang kedua. Ini nanti. Ketiga, maaf. Ketiga ya. Kok belum? Itu naik ya kayaknya. Bawah. Nah ini. Oh, enggak kelihatan ya dari. Kelihatan, Mas. Saya kelihatan. Itu maksudnya yang kelihatan apa enggak? Ini mati ya Mas ya. Jadi laki-laki dan perempuan manusia ya, berarti harus bersikap manusiawi dan diperlakukan secara manusiawi. Begitu ditegaskan bahwa perempuan juga manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah manusia. Karena itu laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu punya status melekat. Dari lahir sampai mati status ini tidak berubah dan tidak boleh kita ubah. Apa itu?
status sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Apa status melekat kita? Hanya dan hanya hamba Allah. Apa artinya? Manusia tidak boleh menghamba kepada selain Allah, menghamba pada harta, menghamba pada kekuasaan, menghamba pada libido seks, menghamba pada popularitas, menghamba pada semua hal selain Allah tidak boleh. Menghamba pada alam, menghamba pada pohon, menghamba pada, tidak boleh. Dan tidak boleh juga menghamba pada Allah tapi sambil menghamba pada apapun dan siapapun selain Allah juga tidak boleh. Menghamba kepada kecantikan, menghamba kepada kegantengan, menghamba kepada siapapun dan apapun selain Allah itu tidak boleh. Maka ini harus dipegang erat-erat, kayak balonku yang tinggal 4 itu. Balonku ya, harus dipegang erat-erat bahwa kita adalah hanya dan hanya hamba Allah. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain seperti hamba kita, dan kita juga tidak boleh membiarkan diri kita diperhamba oleh orang lain, tidak boleh. Ini adalah inti dari ajaran tauhid. Inti dari ajaran apa? Tauhid. Tauhid itu ini, kenceng harus dipegang. Saya hanya hamba Allah. Saya nggak boleh, orang lain juga. Maka nggak boleh memperlakukan orang lain kayak hambanya, itu nggak boleh. Apalagi kita juga tidak boleh diperlakukan orang lain sebagai hamba. Yang kedua, setiap manusia, laki-laki dan perempuan, juga punya amanah melekat di dalam diri kita sebagai manusia. Amanah itu adalah sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, dimanapun berada, di sumur, di kasur, di dapur. Kemaslahatan itu tanggung jawab siapa? Semua pihak, bukan hanya perempuan. Begitu juga kemaslahatan di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun berada. Kemaslahatan itu tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sekaligus hak kedua belah pihak untuk menikmatinya. Maka tidak seorang pun merasa boleh berbuat kemafsadatan, kedoliman pada pihak lain, tidak boleh. Ini yang disebut dengan mandat kekhalifahan manusia di muka bumi. Maka nilai kita ya, nilai kita tergantung oleh takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Maka nanti begini, apa itu takwa? Nih perhatikan, karena banyak yang memahami takwa hanya hubungan baik kita dengan Allah, titik. Tidak, itu belum selesai. Tadi ada ada status dan amanah melekat ya. Sebagai apa statusnya? Hanya hamba Allah. Apa amanah melekatnya? Sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka yang disebut takwa adalah ini nih, tauhid pada Allah, benar-benar hanya menghamba Allah, yang punya daya dorong sekuat-kuatnya untuk melahirkan kemaslahatan kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia, termasuk sebagai suami istri, ayah ibu, orang tua anak. Atau takwa adalah iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan
sehingga tidak akan menuhankan yang lain, yang punya daya dorong untuk melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah. Jadi takwa adalah hubungan baik kita dengan Allah. Pegang ini satu-satunya standar kualitas kita di hadapan Allah adalah hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka inna akramakum indallahi atqakum, bunyi ayatnya begitu. Ayat yang lainnya mengatakan i'dilu huwa aqrabulit taqwa. Bersikaplah adil, termasuk adil pada laki-laki dan perempuan. Hadisnya memberi ciri nih, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah, ini perhatikan ya, ada dua pengertian yang agak berbeda nih. Misalnya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Dibandingkan siapa? Paling bermanfaat dibandingkan siapa? Orang lain kan biasanya. Itu kurang tepat. Mengapa? Karena orang itu ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada difabel, ada non-difabel. Ada dewasa, ada lansia, ada anak-anak. Bermacam-macam. Kalau standar asas kebermanfaatan itu tunggal, kan kasihan. Tidak adil kan? Orang sakit masa disuruh bermanfaat seperti sebermanfaat orang sehat. Maka pengertian yang kedua ini pegang erat-erat juga nih. Sebaik-baik manusia adalah yang paling menjadi versi termanfaat diri mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, siapakah sebaik-baik manusia itu adalah yang paling menjadi versi diri yang terbaik, sehingga bisa bermanfaat secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang beragam kemampuannya. Yang penting adalah kita menjadi versi diri yang terbaik. Setiap manusia laki-laki dan perempuan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang itu diberi potensi untuk berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Maka yang paling penting untuk menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas itu adalah bagaimana caranya kita mengelola nih potensi diri. Tangan bisa macam-macam. Tangan ini bisa apa aja? Ngetik, bisa nyapu, bisa nyetir, bisa juga untuk nabok, ya kan? Nah, tangan dari Allah. Tapi siapa yang menentukan tangan ini untuk kebaikan atau keburukan? Manusia bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi sebaik-baik manusia, maka berislam adalah proses terus-menerus untuk bisa menjadi bagian dari anugerah semesta. Karenanya mohon dinaikkan. Ini adalah misi Islam. Dan kita sebagai muslim mesti berproses untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Islam. Apa itu? Naik lagi, satu lagi. Satu lagi, naik lagi. Naik. Terus itu turun sayang, naik. Yang tadi, naik lagi sayang, naik. Naik, itu turun. naik lagi, naik, satu lagi. Nah, itu dia.
Jadi berislam, apa sih cita-cita Islam itu? Apa cita-cita Islam? Dan kita hidup mesti sesuai dengan cita-cita Islam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi anugerah bagi semesta. Jadi cita-cita Islam itu mewujudkan sistem kehidupan atau kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sistem kehidupan yang kayak gitu ya, pergaulan, sistem keluarga, perkawinan, pendidikan, hanya mungkin menjadi anugerah bagi laki-laki dan perempuan kalau laki-laki dan perempuan itu sama-sama berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka mari kita pegang erat-erat lagi, berislam itu adalah ikhtiar untuk bisa menjadi bagian dari anugerah Islam pada semesta. Berislam itu sama dengan ikhtiar untuk menyempurnakan akhlak mulia kita semua, termasuk akhlak mulia pada laki-laki dan perempuan. Mari bawahnya, karena itu ya, ini sebetulnya berislam ya, itu harus aktif bergerak, mengubah kehidupan yang masih zalim menjadi islami. Enggak kelihatan. Oh, ini ya. Saya tanya berkali-kali di setiap forum ini. Sistem yang zalim itu menjadi anugerah atau tidak? Menjadi anugerah atau tidak? Menjadi anugerah. Tapi hanya bagi pihak yang kuat. Sementara bagi pihak yang lemah atau du'afa dan rentan dilemahkan atau mustad'afin, sistem yang zalim itu menjadi musibah. Jadi anugerahnya hanya buat siapa? Pihak yang kuat. Karena itu ciri pertama dari kehidupan yang islami, kehidupan itu menjadi anugerah juga buat du'afa dan mustad'afin. Yang kedua, sistem yang zalim itu ada akhlak mulia atau tidak? Ada enggak? Ada enggak, Mas? Ada. Adanya di mana? Di sistem yang zalim ada akhlak mulia enggak? Ada enggak, Mas? Masnya lagi mikir ya? Mau istikharah dulu, saya tunggu nih. Ada, betul ada. Tapi hanya dari du'afa dan mustad'afin pada yang kuat. Sementara yang kuat boleh sewenang-wenang, makanya zalim. Kalau sistem yang islami itu semua berakhlak mulia, terutama yang kuat pada yang lemah. Maka titeni nih, sistem itu islami atau tidak, cirinya paling tidak dua itu. Nah, di dalam sistem, ciri yang ketiga deh, saya kasih yang ketiga. Di sistem yang ketiga, ciri yang ketiga sistem yang zalim, pihak yang lemah itu harus taat mutlak pada pihak yang kuat. Du'afa dan mustad'afin harus tunduk mutlak pada yang kaya raya, pada yang berkuasa. Sementara di dalam sistem yang islami, yang kuat dan lemah hanya taat mutlak pada Allah dengan taat mutlak pada kebaikan bersama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan mutlak pada sesama makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan bersama. Maka taat mutlak pada Allah itu adalah taat
untuk melakukan tindakan yang berdampak baik bagi diri sendiri maupun pihak lain atau kebaikan bersama. Boleh dilanjutkan? Jadi ikhtiar terus-menerus ya. Ini perhatikan, ikhtiar terus-menerus dari bergerak sistem yang zalim menjadi lebih adil, semakin adil, seadil mungkin, seadil-adilnya sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah berislam, membuktikan iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Itu adalah dengan mengubah kezaliman menjadi keadilan itu. Makanya nanti coba perhatikan ya, perempuan waktu turunnya Al-Quran dapat warisan atau tidak? Enggak dapat. Bahkan perempuan diwariskan seperti benda kan tadi itu. Nih coba perhatikan yang terjadi dalam 23 tahun. Awalnya perempuan dijadikan warisan. Islam melarang keras menjadikan perempuan sebagai harta warisan. Tidak hanya itu, Islam juga menjamin perempuan untuk dapat warisan. Berapa bagian warisan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Separuh. Separuh itu artinya 50%. Langsung dari 0 ke separuh. Ada nggak contoh yang sama persis laki-laki dan perempuan? Ada. Ayatnya bunyinya begini. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi ayah dan ibu, laki-laki apa perempuan? Laki-laki dan perempuan. Bagi ayah dan ibu yang anaknya meninggal punya anak, dua-duanya dapat 1/6. Tidak hanya itu, bergerak lagi, perempuan jadi boleh mewariskan. Perempuan itu bisa mewariskan hartanya. Tadinya jadi objek warisan, dalam 23 tahun bergerak sampai dengan perempuan menjadi subjek yang mewariskan. Dahsyat nggak itu? Dahsyat sekali. Dalam hal poligami juga nih, perhatikan ya pergerakannya yang kita lihat nih. Awalnya satu laki-laki bisa menikah dengan berapapun jumlah istri. Kan istri itu dianggap harta. Punya istri kayak punya mobil. Orang yang tajir melintir, crazy rich, crazy richnya masyarakat jahiliyah yang dikoleksi itu ya kendaraan onta ya, onta bermacam-macam onta, ribuan onta, budak laki-laki dan perempuan, kan ada sistem perbudakan, dan istri. Jadi istri itu termasuk harta yang dikoleksi oleh suami. Dan hartanya itu, istrinya itu, budak perempuannya selalu muda. Kenapa selalu muda? Yang tua dihadiahkan, yang tua dijual, beli lagi, nikah lagi gitu. Makanya khayalan masyarakat jahiliyah tentang surga adalah bidadari surga. Karena dalam kenyataannya orang yang kaya raya itu istrinya banyak, budak perempuannya banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Islam? Wa in khiftum. Gimana? Ayat di surat An-Nisa ayat 3? An-Nisa ayat 3, ayat tentang poligami. Siapa yang hafal? Coba baca. Itu bawa Quran loh. Apa coba mas? Ayat ketiga surat An-Nisa. Oh, gimana sih katanya hafal aja. Surat An-Nisa ayat 3. Monggo. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama. Gitu ya. Fankihu
ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. 4 doang dari berapa? Tak terbatas dan tanpa syarat adil, bergerak maksimal 4 dengan syarat adil. Dan diingatkan bahwa adil dalam poligami itu sulit apa mudah? Sulit. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harustum. Walaupun ingin banget itu nggak akan mampu. Lalu didorong lagi, bergerak lagi. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika wahidah tadi adna alla ta'ulu, lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Bergerak. Jadi berislam itu adalah bergerak terus-menerus dari kesadaran hanya makhluk seksual, objek seksual, alat seksual, mesin reproduksi menjadi makhluk yang berakal budi. Berislam itu bergerak, mengubah terus-menerus kesadaran kita untuk bisa pegang erat-erat komitmen tauhid, lalu tauhid itu menjadi bahan bakar untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Boleh lanjutannya? Tinggal 1 mungkin, kalau enggak 2. Nah, karenanya kelihatan enggak Mas itu ya? Jadi dalam proses tadi, menjadi soleh dan soleha itu baik tapi belum cukup. Kita diminta untuk ikhtiar menjadi muslih atau muslihah. Apa bedanya soleh soleha dengan muslih muslihah? Mana muslih? Mana muslihah? Nggak ada ya? Oh, ada. Soleh ada nggak soleh? Oh dia juga. Soleha ada. Soleh soleha itu baik ya, baik, nggak ganggu, pokoknya baik. Kalau muslih musliha, ini yang dicita-citakan ya, baik dan aktif melahirkan kebaikan pada yang lain, itu muslih musliha. Masya Allah, subhanallah. Keluarga yang islami itu muslim muslimah ya, cirinya dia ikhtiar menjadi muslim muslimah. Bagaimana dengan keluarga sakinah, keluarga maslahah, keluarga yang islami? Keluarga itu memberi kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu melahirkan kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya atas dasar iman. Ingat ya, iman berbuat kemaslahatan. Bagaimana dengan khairu ummah? Masyarakat yang islami itu kayak apa? Masyarakat yang seluruh anggotanya bekerja sama menguatkan komitmen tauhid, lalu membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan pada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, dan masyarakat itu bergerak melahirkan kemaslahatan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Saya tanya nih, negara yang islami itu cirinya apa? Ingat ya, tauhid pada Allah yang punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka yang disebut negara yang islami adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Tauhid. Lalu keyakinan ketuhanan yang Maha Esa ini dibuktikan oleh seluruh komponen bangsa
untuk mewujudkan kemaslahatan negara bagi seluruh rakyat tanpa kecuali, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan negara ini bergerak juga melahirkan kemaslahatan bagi negara lain seluas-luasnya. Jadi berislam itu proses terus-menerus untuk mewujudkan kemaslahatan atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Makanya maqasidus syariah itu ya, tujuan dari syariah itu nanti termasuk perempuan nih, laki-laki dan perempuan. Hifdzuddin, menjaga agama, termasuk agamanya perempuan. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, termasuk jiwanya perempuan. Hifdzul akli, menjaga akal, termasuk akalnya perempuan. Jangan dikecualikan, jangan perempuan dilarang sekolah, karena melarang perempuan sekolah itu melanggar hifdzul akli sebagai tujuan syariat. Hifdzul irq, menjaga martabat laki-laki juga perempuan. Membiarkan perempuan menjadi korban perkosaan itu pelanggaran atas maqasidus syariah berupa hifdzul irq. Hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga sistem reproduksi termasuk sistem reproduksinya perempuan. Nah ini nanti ada perbedaan mendasar nih, sistem reproduksi sebentar ya. Sistem reproduksi berarti menjaga perempuan supaya hamil, melahirkan, nifas dan menyusui dengan cara yang tidak sakit, sebisa mungkin nyaman. Itu juga bagian dari maqasidus syariah. Hifdzul mal, membuat laki-laki mandiri secara ekonomi, membuat perempuan mandiri secara ekonomi, itu juga bagian dari mewujudkan tujuan syariah berupa hifdzul mal. Jadi semua itu ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya, bismillah, semoga sudah selesai. Ini sudah. Jadi yang maaf, saya menegaskan saja tadi. Naik satu. Oke ya, karena manusia itu makhluk fisik, intelektual, dan spiritual, maka apa yang disebut dengan Islami itu harus halalan thayyiban. Thayyiban itu ini. Yang halal itu harus difikirkan berdampak baik buat sendiri juga orang lain. Makan daging kambing halal enggak? Kalau sedang darah tinggi baik enggak? Ya jangan dilakukan gitu maksudnya. Nah yang halal dan thayyib itu harus dipertimbangkan pakai hati supaya ma'rufan. Ma'ruf itu pantas, ma'ruf itu layak. Jadi kalau baik tapi tidak layak ya jangan. Biasanya lebih spesifik lagi. Misalnya mau ngasih gulai kepada tetangga, gulai kambing ke tetangga, halal enggak? Baik enggak? Tapi ngasihnya satu panci kuahnya, dagingnya cuma 2 butir, pantas enggak? Jangan lakukan. Kalau cuma 2 butir ya pakai mangkok yang kecil aja, jangan panci. Kalau panci PHP itu nanti. Gitu ya. Oke, nah sekarang nih poin penting juga nih. Tadi saya mau mengatakan ya, dua-duanya manusia seutuhnya. Yang berikutnya sayang, Mbak Muyas. Oke. Nah ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama atau beda? Kan sama-sama manusia. Sama atau beda? Ada samanya, ada bedanya. Ya kan? Sama nggak Mas? Sama. Sama, tapi beda nggak? Lah gimana sih sama dan beda? Sama-sama manusia berarti harus bersikap manusiawi dan diperlakukan secara manusiawi. Sama-sama umat beragama, sama-sama muslim harus bersikap maslahat dan diperlakukan secara maslahat. Nah bedanya apa? Nih bedanya ya, biar tahu sejak dini. Tapi mari kita tidak sesali, kita kenali supaya kita bisa menjalaninya dengan lebih ringan karena sudah tahu lebih dulu.
gitu ya. Supaya laki-laki ini, halo Mas, tahu nggak bedanya apa laki-laki dan perempuan? Apa kodratnya? Fisiknya beda ya. Sama-sama berakal, sama-sama punya hati nurani. Fisiknya sama atau beda? Kan sama-sama punya kepala, sama-sama punya mata, sama-sama punya hidung, mulut, dan lain sebagainya. Ada samanya, ada bedanya. Apa bedanya? Ini penting diketahui supaya tidak menjadikan laki-laki sebagai standar kemaslahatannya perempuan. Apa itu? Sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu adanya di dalam sini, ya, bukan hanya alat kelamin, tapi sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi? Sistem di dalam tubuh untuk melahirkan generasi manusia itu. Laki-laki tubuhnya dalam proses kelahiran bayi itu hanya mengeluarkan sperma. Durasinya menitan, bahkan detik, dan dampaknya nikmat. Betul apa benar? Betul. Hanya itu saja, lewat mimpi hubungan seksual ya. Bagaimana dengan perempuan? Satu, menstruasi. Berapa lama menstruasi? Ya, seminggu atau 2 minggu. Bagaimana rasanya? Nikmat seperti tadi atau sakit? Dengar ya Mas ya. Dengar ini biar laki-laki empati pada perempuan karena nggak mengalami. Bahkan ayat di dalam Al-Quran tentang menstruasi, coba tebak ya, saya baca ayatnya. Ayat tentang menstruasi ini petunjuknya untuk perempuan yang menstruasi atau untuk laki-laki yang tidak menstruasi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi. Qul huwa adza. Katakan bahwa menstruasi itu bisa menimbulkan rasa sakit, tapi bukan penyakit ya. Dicubit sakit gak? Cubitan penyakit bukan? Nah kayak gitu. Sakit tapi punya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa artinya? Jauhi istri ketika menstruasi, bukan karena jijik tapi karena sedang sakit. Beri dia waktu untuk istirahat. Kalau di masyarakat jahiliyah ya, masyarakat jahiliyah nih, perempuan yang menstruasi itu justru diusir karena dianggap sedang dikutuk sama Tuhan. Lalu dikurung di kandang atau di gua sendirian. Bayangin lagi sakit, diusir. Nah Al-Quran mengatakan kalian yang menjauh ini, yang suaminya menjauh, biarkan perempuan istri yang menstruasi itu bisa istirahat mengatasi rasa sakitnya. Maka ciri dari suami yang Qur'ani, suami laki-laki yang soleh dan musli adalah sayang dan pengertian pada perempuan ketika menstruasi. Bukan yang memandang jijik terus menjauh, bukan. Menjauhnya itu biar kasihan lagi sakit, biar istirahat gitu. Jadi nanti ingat-ingat ya, suaminya soleh apa enggak, kalau lagi menstruasi makin sayang apa makin jauh gitu. Harus makin sayang ya Mas ya. Kalau istrinya nanti enggak, udah punya istri belum? Itu menstruasi ya, bayangin loh, menstruasi satu. Bahkan di belakangnya itu ya, wala taqrabuhunna hatta yatrun fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Apa arti tobat? Tobat itu menyesal dari sikap yang keliru.
Melihat perempuan kesakitan waktu menstruasi cuek bebek, keliru. Karena harus empati sebab perempuan sedang sakit waktu menstruasi. Maka jangan melihat ini misalnya santri tembus ya, disorakin, bikin dia malu. Itu tidak empati namanya. Yang ada adalah dibimbing untuk bisa mengatasinya. Yang kedua adalah apa? Hamil. Laki-laki hamil enggak? Berapa lama hamil? 9 bulan. Tadi pengalaman reproduksi laki-laki berapa lama? Menitan, bahkan detik. Ini bulanan. Melahirkan nggak ngalami juga mas. Ini kurhan kata Al-Quran ya, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat berturut-turut. Pesan dari Al-Quran itu lebih kuat sekali nih soal kehamilan, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Tadi hamil ya sudah, nifas berapa lama? Nanti ayatnya saya tunda dulu. Nifas berapa? Saya kesini aja, kesini enggak tahu. Berapa nifas? Belum tahu juga ya. Belum tahu. Sekitar ya 40 sampai 60 hari, 2 bulan. Habis nifas, menyusui berapa lama? Berapa lama menyusui? 2 tahun paling enggak. Hamil, melahirkan, nifas dan menyusui disebut kurhan, bahkan wahnan ala wahnin. Apa pesan dari Al-Quran? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Coba nih, insan, laki-laki juga ini. Kami wasiatkan kepada manusia tentang 2 orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Kami beri wasiat kepada manusia tentang 2 orang tuanya. Siapa 2 orang tua? Ayah dan ibu. Tapi siapa yang disebutkan nih pengalamannya? Ibu hamil sampai menyapih setelah 2 tahun. Antara hamil dan nyapih berarti ada apa aja coba? Hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Itu kurhan wahnan ala wahnin. Apa yang diwasiatkan oleh Allah? Anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidaik, dan berterima kasih kepada 2 orang tua, terutama ibu. Masyarakat jahiliyah melihat pengalaman reproduksi perempuan yang berdarah-darah, menjadikan itu alasan untuk menganggap perempuan bukan manusia. Jadi kan dikubur hidup-hidup, diwariskan dan sebagainya. Al-Quran mengubah cara pandang terhadap pengalaman biologis khas perempuan dari alasan untuk menganggap perempuan bukan manusia menjadi alasan untuk berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Maka ciri yang kedua dari suami yang soleh, Qur'ani, makin sayang kalau istrinya hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Kenapa? Karena laki-laki nggak akan mengalami. Dan itu bukan sakit kaleng-kaleng. Ya kan? Ini wahnan ala wahnin loh. Apa artinya? Artinya adalah ini ya, sesuatu dianggap maslahat, sesuatu dianggap baik, sesuatu dianggap adil, tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan yang laki-laki tidak mengalaminya menjadi makin sakit, meskipun nggak mengalami ini. Karenanya di dalam Islam ya, saya beri contoh. PMS itu rasanya apa? PMS itu apa? PMS itu apa ya? Pre-menstruation
sindrom, gejala menjelang menstruasi. Sakit apa nikmat? Dengarkan, kan nggak akan mengalami sakit. Nikmat sok tahu. Nih mari pikirkan ya. Secara fikih darah belum keluar. Darah kan belum keluar, PMS itu. Boleh nggak hubungan seksual suami istri? Secara fikih halalan. Tapi thayyiban apa tidak? Enggak, jangan hubungan seksual, diem aja sakit. Maka laki-laki ayo dengarkan istrinya nanti. Begitu juga setelah nifas ya. Setelah nifas darah berhenti, belum tentu sakitnya sudah selesai. Nih teman-teman ya, kalau kena pisau berdarah, darahnya berhenti, masih sakit nggak jarinya? Nah itu bisa terjadi. Kalau sudah kering banget baru nggak sakit. Nah nifas kan habis dipakai tuh untuk hamil, melahirkan dan seterusnya. Maka begitu nifas selesai, ayo tanya istrinya, masih sakit apa enggak. Jadi poinnya begini nih, laki-laki pernah nggak lihat darah menstruasi mas? Belum ya? Oh pernah, beneran? Jangan-jangan pernah menstruasi juga diam-diam. Belum pernah kan? Oke, dan itu wajar. Karena tidak pernah mengalami, melihat aja nggak semuanya pernah kan? Padahal nanti mau ngaji fikih loh, Kitabul Haid. Darah haid adalah darah yang berhenti seperti keran, seperti pipis. Enggak sama ya mas ya? Darah haid itu tidak seperti pipis yang bisa sur lalu pet. Dikiranya sama. Darah menstruasi ada flek dulu, nanti ada cairan, ada gumpalan, cairan lagi, flek lagi, baru bersih. Ya ini harus tahu loh, gimana nanti menjelaskan fikih menstruasi kalau tidak tahu. Maka sekarang baca. Nah karena tidak mengalami, sangat mungkin tidak tahu rasa sakitnya kayak apa. Karena tidak tahu, menganggap ada apa enggak. Mau nggak tahu ya dianggap nggak ada, kecenderungannya begitu. Karena menganggap tidak ada, mempertimbangkan nggak dalam kemaslahatan? Sangat mungkin tidak. Maka ayo dengarkan dan jangan dianggap menceritakan pengalaman khas perempuan ini sebagai sesuatu yang tabu. Kalau terus-menerus menganggap menceritakan menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui sebagai tabu, ya nanti saudara laki-laki kita nggak akan pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu, ya menganggap nggak ada. Padahal ini wahnan ala wahnin. Maka betapa pentingnya mendengar supaya apa? Supaya dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, umat beragama gitu. Gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup. Yang kedua, lain kali semoga apa ya. Jadi poin penting dari penjelasan panjang tadi itu adalah di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia hasil musyawarah keagamaannya itu akan diproses dengan mempertimbangkan kemaslahatan laki-laki sekaligus perempuan, sehingga hasil musyawarah itu diharapkan menjadi penguatan lahirnya pemahaman keagamaan yang maslahat bagi laki-laki sekaligus perempuan. Saya tanya nih, adik-adik santri, kalau ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang seperti ini, akan mendukung atau menolak? Mendukung atau menolak? Terima kasih. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua, insya Allah pada tanggal 23 sampai 26 November di Semarang dan Jepara berjalan dengan lancar. Amin.
menghasilkan pengetahuan keagamaan yang memberdayakan, amin, dan bisa berkontribusi menambah, mendorong peran ulama perempuan untuk peradaban dunia yang berkeadilan, amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Boleh nggak sih ngajak teman-teman untuk kami santri muda mendukung gitu? Boleh ya, sambil di video. Oke. Boleh nggak? Boleh nggak? Punyai Nana Diana Pareng. Monggo. Mbak Muyas yang mimpin ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.